Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reviana dengan nomor induk mahasiswa 200.5179 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan judul Syirik Tanpa Sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila udullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Bayangkanlah, Allah yang Maha Penyayang menyatakan kepada orang yang berbuat syirik haram baginya surga. Syirik adalah mensejajarkan selain Allah dengan hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah yang meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu uluhiyah, kemudian rububiyah, dan yang terakhir yaitu asma dan sifat. Keterangan Imam Az-Zahabi tentang syirik, maka di antara tingkatan tertinggi dari dosa besar itu yang pertama adalah syirik. Syirik ini ada 2 jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kita perlu berhati-hati karena terkadang kita tidak sadar telah melakukan kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Syirik yaitu menjadikan seseorang, sosok atau makhluk sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menjadikan Allah memiliki saingan, baik itu bentuknya benda mati, benda keras seperti batu, makam, dan sebagainya. Misalnya, ada yang menyembah batu atau menyembah pohon, di mana dengan meminta permohonan kepada batu yang seharusnya meminta kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang tergolong syirik. Dengan keyakinannya bahwa minta kepada batu bisa mengabulkan permintaannya dibandingkan dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satunya contoh yang pernah viral di desa Melian pada masanya, yaitu meminta permohonan di makam Mbah Kendang, di mana awal mulanya ada seseorang yang iseng atau hanya bermain-main saja datang ke makam Mbah Kendang dan memohon permohonan, yaitu kesembuhan bagi hewan ternaknya yang sedang sakit, dan pada saat itu ia berhajat apabila hewan ternaknya sembuh ia akan merayakannya. Dan selang dari beberapa waktu atau beberapa hari, hewan ternaknya pun sembuh dan ia melakukan hajat untuk makan sekampung. Dari awal mula itulah peristiwa masyarakat di desa Melian ini mempercaya bahwa makam tersebut
dapat mengabulkan permintaan dan masyarakat pun berbondong-bondong datang ke makam Mbah Kendang untuk meminta permohonan dengan imbalan sesajen atau makan-makan sekampung di pemakaman Mbah Kendang. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa makam Mbah Kendang itu tidak ada orang di dalamnya, melainkan hanya sorban dan kendang yang dikubur oleh masyarakat karena benda tersebut ditinggalkan di pinggir hutan dan tidak ada yang berani mengambilnya. Salah satu cara hanyalah dikuburkan. Kendang dan sorban itu ditinggalkan pada saat Mbah Kendang sedang sakit dan tidak kuat untuk membawa kendang untuk berkeliling ke desa-desa tujuan selanjutnya. Dengan tidak ditemukannya orang di sekitar kendang itu, masyarakat mempercayai bahwa Mbah Kendang sudah tiada dan sudah menyatu dengan barang-barang tersebut. Mbah Kendang merupakan orang dari sekelompok yang menyebarkan agama Islam dengan bermain alat musik dan berkeliling kampung. Sebenarnya, ziarah kubur tidaklah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur diboleh-bolehkan saja. Silahkan berziarah dan berdoa kepada Allah meminta kebaikan. Tetapi ada saja hal yang membuat salah, yaitu ketika memohon kepada kubur atau meminta kepada barang yang ada di dalam kubur. Contoh yang lainnya yang sering kali kita temukan tetapi tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan syirik, yaitu percaya dengan hal-hal seperti batu akik yang dimana bisa menambah rezeki, menyembuhkan penyakit, dan membawa keberuntungan. Selain itu juga, apabila misalnya memandangi foto idolanya, apalagi idolanya tersebut merupakan non-muslim, dan di dalam hatinya ia berkata, atau di dalam lisannya secara langsung ia berkata, aku ketika melihat foto ini serasa menambah kekuatan dalam diri. Hati-hati, hal tersebut juga termasuk kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapapun yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Alhamdulillah, di masa sekarang ini dengan berkembangnya agama Islam dan pemahaman masyarakat tentang agama, sudah jarang ditemukan orang yang datang ke makam Mbah Kendang untuk memohon pertolongan atau meminta sesuatu. Bapak Ibu sekalian, agar kita terhindar dari perbuatan syirik, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa. Doa ini juga tercantum dalam zikir pagi dan petang yang memiliki arti, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin cukup sekian penyampaian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.